Kalau Allah ingin membalas orang yang zalim, balasannya pasti di dunia. Terus kematian itu tidak akan lagi menyeramkan. Tidak ada cerita kematian itu. Nah maka dengan itu setiap Nabi Muhammad mengatakan tentang kesuksesan, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan dunia. Ini kok temanya masa depan suram. Akhirnya yang datang bingung semua ini. Akhirnya duduk sandar di tembok, udah nggak semangat, udah ada apa ini. Ini kita ngaji mau bahas masa depan yang suram. Nah, tapi perhatikan hadirin. Insya Allah nanti dengan tema ini Anda akan mengatakan, oh benar juga ya. Ternyata memang temanya itu betul-betul masa depan suram yang mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, silakan jamaah sekalian tulis dulu, nanti pulang dipelajarilah. Karena sekarang saya lihat gak ada yang bawa Al-Quran ini. Jadi ini kayaknya salah tempat pengajian saya. Anda nanti pulang silakan buka pada surah Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185. Nanti aja di rumah. Sekarang dengerin dulu, fokus dulu. Insya Allah nanti Anda akan, ya, arahnya ke sana. Ayat ini sering kita dengar. Dan biasa kita dengarkan ayat ini ketika menguburkan saudara kita yang meninggal dunia, sesama muslim. Mesti orang yang nganterin, nanti kalau dia ada tausiah kubur, mesti diawali ayat ini. Ayatnya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin, apal semua kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berhenti sampai situ dulu. Kalau setiap yang bernyawa pasti mati, maka masa depan kita bukan dunia. Masa depan kita bukan dunia. Kalau masa depan kita adalah dunia, maka tidak ada kematian. Kalau Allah menginginkan bahagia kita itu di dunia, maka tidak ada kematian. Kalau Allah menginginkan kita mendapatkan segalanya di dunia, maka buat apa kematian itu? Kalau Allah ingin membalas orang yang zalim, balasannya pasti di dunia, terus kematian itu tidak akan lagi menyeramkan. Tidak ada cerita kematian itu. Nah maka dengan itu setiap Nabi Muhammad mengatakan tentang kesuksesan, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan dunia. Tidak ada. Nabi Muhammad itu ketika mengatakan orang yang cerdas, itu Nabi Muhammad nggak ngomong cerdas itu IQ-nya sekian, bisa mengerjakan ujian ini, TOEFL-nya harus nilainya sekian, kemudian dia harus masuk di perguruan tinggi. Nah, tidak ada sama sekali. Ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang kesuksesan, ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang orang yang cerdas, itu semuanya orientasinya kehidupan selamanya setelah kematian. Itu orientasi Nabi Muhammad untuk orang yang cerdas. Kenapa? Karena kalau kecerdasan itu orientasinya akal, mohon maaf ya, Allah itu membagikan kemampuan akal setiap orang tidak sama. Ada yang diajarin sekali langsung pinter, ada yang berkali-kali sampai gurunya jenuh nggak pinter-pinter. Dan itu apa? Mauhibah. Mauhibah itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa direkayasa. Anak pinter itu kemungkinannya dua. Ada yang memang dasarannya sudah pinter, ada yang ikhtiar baru pinter. Ada yang ikhtiar secapek-capeknya nggak pinter-pinter. Karena itu semua pemberian dari Allah. Nah, tapi Nabi Muhammad ketika mengatakan kecerdasan, itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Supaya kita ini tidak menggebu mengejar dunia, Pak. Percuma, nanti suram masa depannya. Lihat, Al-Kayyis, orang yang cerdas itu siapa? Kata Nabi Muhammad. Man dana nafsahu. Orang yang senantiasa mawas diri. Mawas diri itu apa? Hidupnya diatur oleh syariat. Hidupnya itu di bawah koridor syariat. Dia tidak akan pernah mampu dan tidak akan berani sedikit pun melewati batasan dari syariat. Itu yang pertama. Man dana nafsahu. Dana itu artinya menekan diri untuk terus taat di bawah aturan Allah. Itu man dana nafsahu. Itu orang cerdas. Kenapa orang yang cerdas itu adalah orang yang ikut dan nurut dengan aturannya Allah? Karena orang beriman yakin kalau dia ikut aturannya Allah, hidupnya pasti teratur. Kalau dia ikut apa yang Allah ajarkan, hidupnya pasti bahagia. Kalau dia mengikuti apa yang telah menjadi tuntunan Allah, dia yakin betul hidup saya tidak mungkin sengsara. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Jadi di dunia ini nggak usah sok pinter dengan ini, Pak. Boy, semua kalau anak atur beres dah, biarin anak yang atur, ribet nanti. Ada tulisan di belakang truk. Itu saya baca kira-kira seminggu yang lalu, sepekan yang lalu sebelum saya berangkat jalan-jalan ini. Tulisannya gini, wes manut aturane Gusti Allah.
wingenane tak atur dewe malah ruwet. Anda ketawa ngerti nggak? Hah? Jadi tulisannya itu wes manut aturane Gusti Allah. Udahlah, saya ngikut aturannya Allah saja. Kenapa begitu? Wingenane kemarin tak atur dewe, saya atur sendiri, malah ribet katanya. Jadi kadang-kadang kalau kita ini sok ngatur itu malah apa? Malah ribet. Tapi kalau kita ikuti aturannya Allah, Allah nyuruh bangun-bangun, Allah nyuruh sedekah-sedekah, Allah nyuruh taat-taat, Allah nyuruh zakat-zakat, Allah nyuruh pokok nurut aja sama Allah. Nggak harus pintar sukses Anda, masa depan cerah itu. Masa depan gemilang. Tapi sayangnya banyak di antara kita ini yang tidak merasa cukup dengan aturannya Allah. Sehingga dia berusaha mengotak-atik lagi. Ini kurang keren kalau puasa terus. Coba sekali-sekali kita nggak usah puasa gitu. Oh ini kalau sedekah terus nanti dunia kita kapan kayanya? Loh nanti kalau kita ini datang ke masjid terus kerjanya kapan? Loh kalau kita ini disuruh tutup aurat terus lakunya kapan? Coba. Jadi dia tidak merasa puas dengan aturannya siapa? Allah. Itu Allah katakan bukan orang cerdas malah orang bodoh. Karena apa? Sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa dia masih berusaha ngatur sendiri malah rusak nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Ingat, orang yang masa depannya suram siapa? Orang yang setiap pekerjaannya, orientasinya berhenti pada dunia. Seret. Itu orang yang masa depannya suram. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematiannya pasti suram. Kenapa? Karena setiap amalannya cuma berhenti pada orientasi apa? Dunia. Sementara dunia itu kan pendek banget. Kalau kita bisa menikmatinya, itu menikmati pada usia-usia yang ya paling 50, 40, 60. Setelah usia itu, mau kaya model apa, tetap makan dibatasin. Jalan-jalan jauh mau pakai pesawat yang paling keren pun turun juga sakit semua pinggulnya. Coba, mau nikah lagi juga sudah ngelihat perempuan kayak tembok. Apa yang dia mau? Dah ada sudah. Tapi ketika orientasinya dia adalah akhirat, wa amila lima ba'dal maut. Setiap yang dia amalkan, ingat ini, biar masa depan gak suram. Setiap yang dia amalkan, ternyata orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Lima ba'da al-maut. Apapun yang ada setelah kematian. Contoh begini. Anda kerja. Kemudian ada peluang untuk curang. Ketika Anda mau melakukan kecurangan itu, terfikir di sini. Kalau saya mati nanti, ini kira-kira menyenangkan saya atau menyengsarakan saya? Itu orang cerdas. Jadi mikirnya bukan cuma dunia. Kalau nggak ketahuan, saya kaya. Loh, dia lupa Allah Maha melihat. Coba. Jadi dia lupa, dia tidak ngerti, dia tidak cerdas bahwa Allah itu Maha tahu. Allah itu Al-Hasib yang Maha menghisap sesuatu. Nah, tapi kalau orang cerdas kata Nabi Muhammad, wa amila lima ba'dal maut, sedekah. Dia mikir, memang sih secara kasat mata, materi duniawi nampaknya berkurang. Tapi apa yang saya sedekahkan ini pada hakikatnya adalah untuk membangun akhirat saya. Jadi pikirannya kehidupan setelah kematian. Nah, tak kasih contoh. Itulah kenapa manusia itu, kata Rasulullah, penyakitnya apa? Wahan. Semuanya tahu kan apa itu wahan? Penyakit wahan apa? Cinta dunia, takut mati. Jujur angkat tangan. Siapa yang gak cinta dunia? Jujur, gak usah gaya udah. Angkat tangan. Siapa yang gak senang dikasih mobil Alphard? Coba. Siapa yang gak senang? Dan coba angkat tangan juga yang gak takut mati. Angkat tangan. Bismillah, bismillah. Nanti kita coba panggilin malaikat maut kalau bisa. Ada enggak? Semuanya di antara kita sama. Pertanyaannya, kenapa kita takut mati dan kita cinta dunia? Karena yang kita bangun dunia dan kita rusak akhirat kita. Maka pasti takut mati. Ada seorang laki-laki datang kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian laki-laki itu ditanya sama Harun ar-Rasyid. Yal Hakim katanya, wahai orang yang ahli hikmah. Ceritakan kepada kami kenapa kami itu takut mati. Lima baluna nakrahul maut. Kenapa normalnya manusia, kita ini, ya sama, Anda, saya, semuanya sama. Kenapa kita ini takut mati? Dan tidak usah gaya, Pak. Sekelas Ibunda Aisyah, itu mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man minna la nakrahul maut. Siapa sih di antara kita yang tidak benci mati? Yang ngomong siapa? Ibunda Aisyah. Sekelas itu, Pak. Masih mengatakan, man minna la nakrahul maut. Siapa sih coba di antara kita yang tidak takut mati ini siapa? Maka sama Harun ar-Rasyid ditanyain, kenapa sih kita itu takut mati? Jawabannya satu, masa depan suram. Anda takut mati, saya takut mati, dia takut mati, pemirsa Madani TV takut mati, gara-gara kita yakin kalau kita mati kuburan itu untuk kita suram, menyeramkan.
Akhirnya kita tidak mau. Allah jangan dulu, jangan dulu. Ente duluan fadol. Nanti ana sholatin, ana doain, mudah-mudahan doa ente sama Allah, dosa ente sama Allah diampuni. Kenapa dia takut mati? Suram. Maka Harun ar-Rasyid ketika tanya, ma baluna nakrahul maut, kenapa kita takut mati? Intinya masa depan suram. Maka yang ditanya jawab, kenapa kamu takut mati? Jawabannya satu. Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata. Karena Anda membangun dunia dan menghancurkan akhirat. Fatakrahunal khuruja minal umrani ilal kharban. Maka kalian tidak akan suka, pasti kalian akan benci berpindah dari tempat yang kalian bangun, pindah ke tempat yang kalian hancurkan. Siapa yang mau pindah dari rumah bagus ke rumah jelek? Angkat tangan. Tidak ada yang mau kan? Tapi coba, sekarang dibalik. Dunia dibikin biasa aja. Tapi kita bangun masa depan yang gemilang. Kita setiap punya duit, kita transfer kemana? Kemana? Akhirat. Ada sesuatu yang bisa disedekahkan, sedekahin. Ada tanah yang bisa manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, diwakafin. Ada waktu luang, berjuang untuk agama Allah. Ada pikiran yang cemerlang, yang gemilang, dihadiahkan untuk kemajuan umat Islam. Sekarang saya kasih ilustrasi begini. Saya punya rumah. Ini contoh saja, jangan dikira rumah saya jelek. Enggak, contoh ya. Nanti saya khawatir salah paham, langsung Anda sedekah rumah sama saya di Pantai Indah Kapuk itu, jangan. Enggak. Sudah, misalkan saya punya rumah jelek. Rumah saya terbuat dari bambu, anyaman bambu yang sebagiannya sudah lubang. Kalau hujan pun bukan lagi bocor. Udah nggak bocor, udah emang air hujan masuk semua. Jadi bukan bocor lagi. Dan kalau malam banyak apa? Banyak tikus masuk. Dapurnya jelek, kamar mandinya nggak karuan, kotor. Tapi saya tahu ini rumah tinggal sementara saya. Dan saya sedang bangun rumah mewah. Gak usah kaget, biasa aja. Dan saya sedang bangun apa? Rumah mewah. Di mana tempatnya? Di kota wisata Batu. Tahu? Kota kelahiran, Pak. Luar biasa. Kota wisata Batu. View-nya itu ngelihat pemandangan gunung yang sangat indah. Dan rumah itu saya bangun 4 lantai. Lantai pertama khusus parkiran mobil. Yang parkir di sana mobil keren-keren semua. Apa mobil keren itu apa? Ford Everest, Hyundai H1, apa lagi? Itu murah-murah semua itu. Mobil keren parkir lantai pertama. Lantai kedua khusus ruang keluarga. Untuk santai bersama keluarga, ada ruangan untuk nonton TV, ada ruangan untuk kemudian bercanda bareng anak dan istri. Lantai 3 isinya kamar. Lantai 4 kolam renang, ada minibar, ada pemandangan keren memandang untuk ngelihat sore matahari tenggelam, ada ruang untuk baca bukunya di lantai 4. Gak pakai atap, sudah los, langit, keren. Dan itu rumah sedang saya bangun, sebentar lagi jadi. Pertanyaannya, pengen gak saya cepet-cepet pindah dari rumah jelek ke rumah mewah tadi? Jawab yang jujur sudah. Ini Anda gak mau jawab gara-gara Anda mulai kepikiran. Iya ya, rumah di Cinere keren, kuburan gelap. Saya belum pasang lampu di kuburan. Sofa belum saya transfer ke kuburan. Terus AC-nya belum saya masukin. Anda mulai kepikiran kan? Padahal ini kelihatannya udah deket semua ini. Dekat kemana? Surga. Amin ya Rabbal. Nah, maka pasti secara otomatis saya mikir, saya pengen segera pindah kemana? Ke rumah mewah. Dan itu kejadian Pak, kisah nyata bukan bercandaan. Syekh Utsaimin didatengin oleh Raja Saudi ke rumahnya. Dan rumahnya Syekh Utsaimin di Unaizah itu, Anda kalau mau tahu, tanya sama muridnya, Ustaz Abdullah Hadrami di Malang sana. Rumahnya sederhana banget, cuma ada ruangan luas untuk murid-muridnya di luar untuk belajar. Didatengin sama Raja Saudi. Waktu itu Raja Abdullah kalau tidak salah. Ditanya, ya Syekh, ama tantaqil ila al-baitil wasi'. Mau tidak kami bangunkan untuk kamu rumah yang lebih luas. Yang pantaslah buat seorang mufti kerajaan Saudi Arabia seperti Anda ini. Supaya rumah kamu bagus, di tempat juga yang strategis, ada parkiran yang keren, di wilayah-wilayah yang mewah. Daripada di sini Syekh. Apa kata Syekh Utsaimin? Rahimahullah. Syekh Utsaimin bilang apa? Loh, saya ini sudah sedang bangun rumah, dan sebentar lagi selesai. Lalu Raja Abdullah itu tanya, loh di mana? Kok nggak pernah cerita? Disebutkan satu tempat, yang tempat itu Raja nggak tahu bahwa itu lokasi kuburan. Lokasi apa? Kuburan. Sudah, ya kalau kamu udah bangun rumah, ya udah, berarti saya tenang. Nanti kalau ada perlu apa-apa, saya bantu, saya lengkapi rumah kamu. Kata Syekh Utsaimin, iya. Setelah Raja pulang, istrinya keluar dengan penuh kegembiraan. Wah, mau ngasih surprise buat saya.
Kok nggak pernah cerita kalau lagi bangun rumah? Di mana tadi kata rumah kamu bangun? Diberitahu sama Syekh Utsaimin di lokasi fulani. Istrinya tanya, loh, bukannya itu kuburan? Lah, ya memang itu. Istrinya semakin kaget, loh, masa kamu bangun rumah di kuburan? Ih, serem ah. Masa bangun rumah di kuburan? Apa kata Syekh Utsaimin? Kan nggak lama lagi bakal pindah ke sana. Kenapa harus membangun dengan mewah sesuatu yang bakal kita tinggal? Dan kita tidak mewahin aja sesuatu yang bakal kita tinggali selamanya. Coba, Pak. Masa depan apa ini? Gemilang. Terus kenapa kita bilang masa depan kita suram? Gara-gara yang kita bangun apa? Dunia. Nah, maka Allah firmankan di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah ayat yang kata ahli tafsir apa? Ini ayat adalah ayat yang memutus semua kemewahan dunia. Maka Rasul mengingatkan kepada kita apa? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Kematian. Disuruh sering-sering sama Rasulullah mengingat pemutus kenikmatan itu. Kalau kerja lagi menggebu lembur. Oh, lembur nih, dapat bayaran tambahan nih. Ingat, kalau pas tengah-tengahnya lembur mati ya apa? Hah? Husnul khatimah. Oh iya, kalau niatannya baik. Kalau niatannya hanya menumpuk dunia ya apa? Kemudian lagi, oh pengen rekreasi nih, kemana? Pengen ke Paris, negaranya orang kafir, misalkan ke Paris. Kalau pas di pesawat niatannya rekreasi ke Paris, tidak ada niatan ibadahnya, ternyata meninggal di pesawat ya apa? Nah, kalau kita senantiasa mengingat kematian, kematian itu ditaruh depan mata. Kalau pas melakukan ini saya mati ya apa? Kalau pas melakukan ini saya mati ya apa? Nah, orang kalau bisa seperti itu, Pak, itu orang yang dunianya bakal selamat, akhiratnya bakal gemilang. Kenapa? Karena dia tidak akan berani macam-macam. Nah, maka Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang kerja lembur, dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang santai di rumahnya, dha'iqatul maut. Orang yang sekarang sedang di masjid, sujud, rukuk, ngaji, doa, zikir, dengerin tausiah, dha'iqatul maut. Maka dengan itu, kita bisa milih, Pak. Ketika kematian itu datang kepada kita, kita bakal membuka masa depan yang suram, atau kita bakal membuka masa depan yang gemilang. Itu yang menentukan bukan orang lain, tapi siapa? Kita sendiri. Dan itu bukan hadiah yang diberikan oleh seseorang. Itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Siapa yang menghadiahi? Ya kita, Pak. Maka kita ini perlu yang namanya apa? Bahasa sekarang yang lagi keren itu apa? Self love, love self atau apa? Apa bahasanya itu? Mencintai diri sendiri itu loh. Tidak ada kalimat yang paling keren untuk mencintai diri sendiri kecuali menghadiahkan masa depan yang gemilang setelah kematian. Lanjut ayatnya. Wa innama, kata-kata innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Apa adatu hasrin itu? Sesuatu yang menunjukkan makna hanya. Maknanya apa? Hanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya setelah kematian saja, hanya pada hari kiamat saja, kalian akan dapat bayaran dari apa yang telah kalian lakukan. Jadi bayaran itu bukan di dunia, Pak. Di dunia ini muqaddimah saja. Karena banyak orang kafir bisa bahagia kok di dunia. Maka kalau orientasi rumah tangga kita cuma mendapatkan kebahagiaan, bedanya sama orang kafir apa? Orang kafir bisa bahagia gak pakai sholat, Pak. Jalan-jalan sama istrinya, makan di luar, candlelight dinner, kemudian nginep di hotel mewah, kemudian dia rekreasi ke pulau-pulau yang indah. Bahagia dia? Gak mungkin gak bahagia. Tapi kalau yang dikejar cuma bahagia, maka ketika dia meninggal ya selesai bahagianya. Habis sudah, putus bahagianya. Nah, maka kita oleh Allah diingetin, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat setelah kalian meninggal, baru Allah bayar sempurna, kontan, jret, semua Allah kasih. Kenapa begitu? Supaya kita tidak iri dengan kehidupan orang lain yang nampaknya ibadahnya pas-pasan tapi dunianya luar biasa. Dan supaya kita tidak menyesal ketika kita melakukan sesuatu, ternyata bayarannya nggak di dunia. Loh, saya sholat loh, nggak berhenti. Bahkan sholat duha, yang katanya sholat duha itu narik rezeki. Kok nggak kaya-kaya? Ingat, kamu bisa sholat duha itu sudah rezeki. Jangan minta yang lain lagi sudah. Bisa sholat duha itu sudah apa? Rezeki. Nah, maka supaya kita tidak kecewa. Loh, katanya kalau
mobil Panther dijual, nanti dapatnya Pajero. Ustadznya ceramahnya gitu kemarin. Ini terlanjur Panther udah dijual nih, Pajeronya nggak datang-datang. Juga nyebut nama, santai aja. Ini kok Pajero nggak datang, biar nggak kecewa. Kenapa? Karena kita punya masa depan yang gemilang. Apa itu? Kalaupun di dunia kamu nggak dapat, maka di akhirat Allah akan kasih semuanya. Itulah kenapa Amirul Mukminin Umar itu ketika membebaskan Persia, itu Umar malah nangis ketika sahabat yang lain tertawa. Senang, bahagia dengan kemenangan itu. Sampai didatengin salah seorang sahabat dikatakan, "Ya Umar, hadza yaumu farahin." Umar, ini hari bahagia. Walima tabki, kok kamu malah nangis? Lihat Pak, bedanya orientasinya Umar dengan kita. Apa kata Umar? Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Umar mengatakan, itu Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibanding Umar. Jauh gak ada bandingnya. Itu Abu Bakar jauh lebih mulia dibandingkan Umar. Tapi kenapa kebahagiaan dan kemenangan ini tidak Allah berikan di tangan mereka yang lebih baik? Tapi kenapa Allah taruh di tangannya Umar yang tidak lebih baik dibanding mereka? Terus kenapa? Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Saya takut dengan kebahagiaan ini nanti akan mengurangi jatah saya di hari kiamat. Karena Umar ngerti bayaran itu bukan di dunia tapi di mana? Biar tidak kecewa Pak. Saya udah jadi takmir masjid loh. 12 tahun. Masa umroh aja tidak bisa? Allah nggak kasih saya rezeki buat berangkat? Karena Allah sayang sama Anda. Allah ingin kasih bayaran buat Anda itu di akhirat bukan di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ngerti loh sebenarnya. Mulai manggut-manggut kan? Iya juga ya. Mulai mantuk-mantuk udah kan? Iya juga. Maka jangan silau dengan ngelihat orang lain punya mobil mewah padahal ke masjidnya cuma hari Jumat. Istrinya 4 padahal ke masjidnya cuma Idul Fitri toh. Belum tentu baik itu. Anda pengen istri 4 juga? Ya pengen tapi keberanian gak ada kan. Ya normal, semua sama sudah. Aman sudah, kalau itu kita senasib ya. Nanti insya Allah di hari kiamat minimal 70. Maka akan lebih bagus kalau dilatih mulai sekarang. Kalau sekarang belum latihan, ya nanti di hari kiamat kaget stroke mati lagi nanti. Na'udzubillah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah, lanjut. Karena Umar ngerti, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bayaran buat kita orang beriman itu bukan dunia, tapi masa depan yang gemilang setelah kita meninggal dunia. Itulah orang yang bangun akhiratnya, orang yang paling bahagia. Dan orang yang bangun dunianya dan dia lupa akhiratnya, itu yang kita sebut masa depan suram. Kelihatannya mentereng di dunia, makan apapun bisa dia. Sakit pun masuk rumah sakit yang aromanya kayak mall. Kita rumah kayak rumah sakit. Rumah tinggal itu obat, lengkap, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Rumah kayak rumah sakit. Sementara mereka masuk rumah sakit, aromanya itu kayak ovenan roti. Rumah sakit apa itu? Ada yang tahu? Anda nggak pernah ya? Ya Allah, kesian sekali Anda BPJS. Nah sudah, maka kita mau yang kemudian apa? Yang kemudian di akhirat itu nanti, maka Allah sebutkan apa? Wa may yabkhal. Orang yang pelit, itu kan kesannya menyayangi diri sendiri. Gara-gara saya yang kerja, masa yang nikmatin orang lain, kan gitu. Kalau orang yang pikirannya materi, orang pelit itu ya pantas. Dia yang kerja, dia yang capek kok. Masa orang lain yang menikmati? Tapi konsepnya Allah nggak begitu. Konsepnya Allah apa? Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Orang yang pelit, pada hakikatnya dia sedang pelit terhadap siapa? Sekali lagi, terhadap siapa? Maka kotak amal isinya uang berapa? Kotak amal masjid ini isinya berapa ini? Yang abu-abu kan? Itu udah kucel banget. Karena udah 2000, ngelipetnya Masya Allah sampai sekecil ini. Sampai takmirnya kesian ketika buka pelan-pelan, udah 2000 takut sobek lagi. Coba, jarang warna merah, jarang. Kalau zaman dulu malah yang masuk golok semua kan? Patimura bak golok itu. Itu udah ngitungnya capek, nilainya kecil. Subhanallah. Nah, maka orang yang pelit, dia pelit buat siapa? Dirinya sendiri, karena dia sedang menyuramkan akhiratnya. Lihat sahabat Nabi SAW ketika ngelihat orang kaya. Yang dilihat Pak, bukan dunia. Karena sahabat ngerti, hidup kami bukan dunia, hidup kami apa? Akhirat. Nabi Muhammad aja ngomong kok, Allahumma, dalam hadis yang sahih, Allahumma la aisha
illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada hidup yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Nabi Muhammad. Maka para sahabat Nabi ketika ngelihat sahabat yang lain kaya, itu yang bikin mereka iri, bukan kekayaan itu ketika dipakai untuk cari kemewahan dunia. Enggak. Kalau sahabat ngelihat orang yang mewah dunia, ya katanya dia cemen ini. Kaya kok dibikin dunia. Maka di zaman Nabi, Pak, dalam tanda kutip ya, mudah-mudahan nggak salah sebut, nggak salah istilah. Miskin itu passion, Pak. Jadi miskin is my passion, gitu loh. Jadi kalau mereka itu bisa miskin, tapi ingat, miskin mereka itu ikhtiari, bukan miskin nasib. Kalau kita ini miskin gara-gara memang nggak bisa kaya. Kalau sahabat Nabi, miskin itu apa? Pilihan, ikhtiari. Dia bisa kaya, tapi dia pilih miskin. Sebelum sahabat, contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hidup di zaman Al-Mu'tasim billah. Al-Mutawakkil. Sudah? Dalam keadaan Imam Ahmad ini miskinnya pilihan, Pak. Dia milih miskin. Karena kalau dia mau kaya, datang aja ke rumahnya pemimpin, pulang kaya. Kenyang perutnya udah. Tapi Imam Ahmad gak pilih itu. Maka suatu hari, Imam Ahmad dapat hadiah dari Al-Mutawakkil. Dapat hadiah, duit besar. Ditolak sama Imam Ahmad. Sama yang nganterin, dibilang, Imam Ahmad, jangan ditolak. Kalau kamu nolak pemberian ini, nanti dia marah, kamu dihukum susah. Terus bagaimana? Terima aja. Kemudian apain? Bagi-bagiin sama murid kamu. Kata Imam Ahmad, usulan bagus ini. Diterima, kemudian dibagi. Sampai kantong uangnya dibagiin. Kantongnya, sampai kantongnya. Tidak tersisa sepeser pun untuk keluarganya. Sampai suatu hari terdengar berita itu sama telinganya Mutawakkil atau Mu'tasim. Sudah, maka dia marah. Apa kata penasehatnya? Kamu nggak boleh marah. Yang penting sama Imam Ahmad sudah diterima. Kalau sudah dia terima, mau dipakai apapun tidak, mau dikasihin orang, mau dibikin rumah, mau dibikin apa, terserah dia, wong udah milik dia. Kata yang ngasih, ya udahlah, yang penting dia sudah terima. Suatu hari, saya lanjut dikit lagi, nanti azan dulu, kita lanjut setelah azan ya, beberapa menit. Ketika tahun depan Imam Ahmad kesusahan, anaknya bilang apa? Pak, coba dulu duitnya diterima. Kita nggak susah begini. Kita nggak bakal apa? Susah. Apa kata Imam Ahmad? Ini rumus zuhudnya Imam Ahmad. Silakan dibuka, dicek di kitab-kitab para salaf. Tulisannya Imam Ahmad apa? Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Lau kunna qabilnahu lafaniyal an. Coba dulu kita terima itu uang dan kita pakai, sekarang pun sudah habis. Coba lihat. Jadi Imam Ahmad ngerti, dunia itu nggak ada yang kekal. Kalaupun dulu kita terima, sekarang juga sudah apa? Orang yang kemarin ngambil duit haram, sekarang kemana duitnya? Habis. Orang yang kemarin ngemplang di bank, habis. Orang yang kemarin korupsi, habis. Maka kata Imam Ahmad, kenapa tidak kita jaga izzah kemuliaan kita ini? Nah, maka para sahabat Nabi, ketika ngelihat sahabat lain yang kaya raya, itu yang bikin mereka iri bukan karena kekayaan itu menjadikan mereka bisa beli rumah mewah, kendaraan mewah, makanan lezat. Enggak, tapi apa? Tapi mereka ya Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, orang kaya enak. Kenapa kata Rasulullah? Kalau mereka mati pahalanya besar. Rasul tanya, kenapa kok begitu? Iya Rasul, yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kalau mereka Rasul, salatnya kayak kami, puasanya kayak kami, tapi mereka bisa bersedekah yang kami tidak bisa. Coba lihat. Jadi yang bikin orang lain iri pada kekayaan mereka, itu bukan kemewahan dunianya, tapi apanya? Dia bisa sedekah, saya tidak bisa. Akhirnya sama Rasulullah dikasih zikir ba'da sholat. Kata Rasulullah, kalau kamu amalkan, kamu kejar mereka yang sedekah itu. Sama. Senang orang miskin. Akhirnya orang-orang miskin itu setelah sholat, zikirnya kuat. Kata orang miskin apa? Sama kita sekarang. Irinya hilang, Pak. Padahal yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap. Tapi karena Rasul katakan akhirat kalian sama, yang miskin apa? Senyum-senyum dia. Enggak lama setelah itu, orang kaya mulai deketin orang miskin. Setiap orang miskin selesai sholat, kenapa dia kok ngeri? Lama-lama ketahuan juga. Ternyata setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 semua ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya orang kaya pun ngikut. Kata orang miskin, la ilaha illallah.
Kalah lagi kita. Datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sami'u ma sami'na, fa'amilu ma amilna. Ya Rasul, dia dengar apa yang kami dengar, akhirnya mereka melakukan apa yang kami lakukan. Terus gimana sekarang? Kata Rasulullah apa? Tidak bisa. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Tidak bisa sudah. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga mereka tahu, Pak, masa depan mereka itu bukan dunia, tapi akhirat. Barakallahu fikum. Silakan adzan dulu ya. Saya lanjutkan 5 menit ba'dal adzan. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah tayangan ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya. Akan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 kelompok manusia. Nomor 1 siapa? Rajulun atahu Allahu mala. Seseorang yang Allah kasih kekayaan. Tapi lihat, irinya bukan iri duniawi. Enak ya kaya bisa jalan-jalan, enak ya kaya bisa makan-makan, enak ya kaya bisa pesta-pesta. Lah. Tapi yang menjadikan kita boleh iri kepada orang kaya itu ketika kekayaannya untuk membangun masa depan akhirat. Maka Rasul melanjutkan apa? Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang oleh Allah diberikan kekayaan dan dia menghabiskan kekayaannya itu untuk bersedekah siang malam. Maka bukan kayanya intinya, tapi kekayaan itu dia gunakan untuk apa? Nah, maka dengan itu Allah melanjutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hati-hati loh. Dunia ini bukan balasan. Balasan itu kapan? Setelah kita meninggal dunia. Nah, maka dengan itu hadirin, orang beriman itu ciri salah satunya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang mengimani, meyakini adanya perkara yang apa? Ghaib. Dan salah satu di antara ghaib yang paling besar setelah wujudullah, keberadaan Allah ghaib. Yang kedua apa? Wujudu al-jaza bil jannati awin nar. Keyakinan kita dengan adanya balasan dari Allah, entah itu neraka ataupun surga. Itu gaib. Nah, maka kalau kita nuntut semuanya dibalas di dunia, terus ujiannya di mana? Kalau kita menuntut suami yang jahat langsung sama Allah dibunuh kaku gitu. Lalu terus ujiannya di mana? Kalau kita menuntut sholat tiba-tiba langsung dapat bayaran, terus istimewanya orang sholat di mana? Sholat gitu ya, di setiap soft gini. Soft pertama rata 100.000 semua. Soft kedua 50.000. Soft ketiga 20.000. Rame gak Masjid Al-Ihsan kira-kira? Tapi gak ada tantangannya. Itulah kenapa Rasul katakan, lau ya'lamuna ma fi al-atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu. Berarti mereka tahu apa enggak? Tidak. Apa yang akan Allah berikan kalau mereka sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan rela mendatanginya walaupun apa? Merangkak. Tahu semua hadisnya? Tahu. Yang sholat isya berapa? Yang sholat subuh berapa? Karena mereka tidak ngerti bahwa masa depan itu kehidupan setelah kematian. Kalau mereka tahu, gini aja, gak usah susah-susah. Gak usah susah, gampang aja. Ini kan 7:30 masih kurang 20 menit. Saya mau tanya, kalau datang malaikat maut, kemudian malaikat maut bisik-bisik ke telinga Anda, Mas, nanti jam 8 tet, kamu mati. Jam 8 tet, kamu mati. Jangan ngomong amin, jangan. Kira-kira mulai sekarang sampai jam 8 Anda ngapain? Cuci mobil? Bersihin karpet mobil? Anda mau rapi-rapi kamar? Apa yang Anda lakukan kira-kira? Apa yang Anda lakukan? Pasti amal kebaikan, tobat, sholat. Kalau perlu uang-uang yang belum keluar segera dikeluarin. Minta maaf kepada orang yang Anda pernah melakukan kesalahan kepadanya. Dan Anda berharap nanti jam 8 tet Anda meninggal dalam keadaan apa? Sujud. Kalau Anda tahu, masalahnya apa? Setan bisikin kita, masih muda, kerja dulu, lembur mumpung masih muda. Masih muda, cobain dulu narkoba. Masa nggak pernah cupu amat jadi manusia? Oh, masih sehat, jangan sedekah dulu. Nanti kalau kamu masih sehat sedekah, kan nggak bisa makan enak. Nanti kalau sudah sakit, nggak bisa makan enak, baru sedekah. Iya kalau bisa. Na'udzubillah, kalau meninggal mendadak ya apa ceritanya? Itu yang namanya masa depan suram.
Kemudian ini satu ayat aja kita pelajari. Faman zuhziha 'anil nar, orang yang oleh Allah dijauhkan dari api neraka. Semoga kita termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan kemana? Surga. Jadi masa depan cuma dua itu toh, Pak. Entah surga, Allahumma amin, atau neraka, na'udzubillah. Kalau surga masa depan cemerlang, gemilang, ceria, cerah. Kalau neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah firmankan, setelah Allah katakan kalian pasti mati, dan Allah katakan balasan itu setelah kalian mati, dan Allah katakan, maka yang kalian kejar apa? Bayangin Pak, satu ayat tok ini. Yang kalian kejar apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata, orang yang dijauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Apa yang Allah katakan tentang orang tersebut? Faqad faz. Itulah orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan berarti anaknya jadi dokter, insinyur, dari ustadz. Sukses itu bukan berarti rumah tangganya bahagia terus, tidak pernah kekurangan, token listrik gak pernah sampai bunyi tit, tit, tit. Semakin lama telinga semakin sakit. Tit, tit, tit. Apa itu suara token listrik? Malu kata dia. Listrik sekali ngisi berapa? 1 M. Hah? Coba, dengar suara listrik bunyi, ih malu, coba lihat. Saking kayanya dia, sampai nggak tahu, itu suara apa sih itu ya, titit itu suara listrik, oh saya nggak pernah denger. Sombongnya, coba lihat. Kita ini, baru diisi bunyi lagi. Baru diisi, tek, ngisinya berapa? 2.000. La ilaha illallah, lebih mahal ongkos ongkos adminnya daripada listrik yang masuknya ya kan. Nah sudah, maka Allah firmankan siapa sih orang yang sukses itu? Bukan yang jadi direktur, bukan yang kemudian tidak ada duniawi, tidak ada duniawi. Kalau duniawi Pak, Qarun jauh lebih sukses dibanding Anda. Qarun itu Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Tidak mampu mengangkat kunci gudang-gudangnya kecuali apa? Orang-orang terkuat di zamannya. Itu kuncinya tok. Tapi apa yang terjadi? Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Kalau dianggap kaya itu jabatan, Fir'aun lebih keren dibanding Anda. Fir'aun itu, sampai dia saking hebatnya, dia mengatakan, saya tidak yakin ya kalau ada Tuhan selain saya. Bayangin, saking apa? Saking kuasanya dia, sampai dia nggak menganggap ada Tuhan selain dia. Sampai terakhir, kalaupun dia menganggap ada Tuhan, tapi dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Kalaupun ada, tetap saya yang paling tinggi. Coba. Tapi Allah bilang sukses itu ketika Anda jauh dari neraka dan Allah balas Anda dengan surga. Endingnya Allah firmankan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang mengejarnya cuma dunia itu orang yang tertipu kata Allah. Orang yang orientasi hidupnya cuma yang penting bisa makan itu mata'ul ghurur. Orang yang penting bisa ngumpulin duit banyak disimpan di bank. Anda tahu orang yang nyimpen duit di bank ketipu. Yang dilihat sama dia tiap hari apa? Kertas. Buka kartu rekening nama Sumaryono. Bunganya saja 372 juta. Wih. Kertas dia lihat. Kertas. Uangnya di mana? Nggak tahu dia. Coba kalau kayak seperti ibu-ibu di Surabaya. Ingat tahun berapa itu? Yang korban kemplangan Bank Senturi. Ingat? Ibu di Surabaya itu? Yang sampai dandan menor naik ke atas meja, teriak-teriak gara-gara duitnya miliaran dibawa kabur sama direksinya Senturi. Coba. Itu kalau orang ketipu, itu masa depannya suram. Dunia susah, akhirat gak dapat apa-apa. Kalau orang beriman, saapes-apesi. Apa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya? Saapes-apesi itu. Ngerti lah ya. Ayo, nggak asli dari Jawa semua kan. Mau Jakarta juga Jawa, Depok juga Jawa ya. Nah, susah-susahnya minimal susah dunia, nggak sampai susah akhirat. Maka Allah ingetin, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau yang dikejar cuma dunia itu orang yang ketipu itu. Ketipu. Dapat pun belum tentu bisa menikmati, apalagi nggak dapat. Maka Allah firmankan orang yang mencari dunia seperti apa? Maaf sekali ya, bahasanya Al-Qur'an kamatsalil kalb. Seperti apa? Kalb. Dog. Anjing. Intahmil alaihi yalhath wa intatrukhu yalhath. Kalau kamu bebani dia, lidahnya menjulur karena terengah-engah. Kalaupun tidak kamu kasih tugas sama dia, tetap dia
Itulah ibarat orang yang mengejar dunia. Dapat capek, nggak dapat tambah capek. Ada kenikmatan dunia yang didapatkan tanpa lelah? Tidak ada. Semuanya nanti di mana? Di akhirat. Maka hadirin sekalian, siapa orang yang masa depannya suram itu adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya dia lupa untuk mengirimkan kekayaannya untuk membangun negeri akhirat. Sehingga seketika dia dikejutkan oleh kematian, apa yang terjadi? Dia mengatakan cuma satu, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, balikin sebentar, saya mau sedekah. Ya Allah, balikin sebentar, saya mau minta maaf. Ya Allah, balikin sebentar, mau ganti dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf. Ya Allah, balikin sebentar, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan ya Allah, kalau aku kembali, aku bisa melakukan amal soleh untuk kehidupan akhiratku yang sebelumnya aku tinggalkan. Allah firmankan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tak bisa, kata Allah. Itu cuma omongan saja yang tidak mungkin terwujud. Nah, maka hadirin, sebelum menyesal, cek berapa banyak teman-teman seumuran kita yang sudah meninggal. Sekarang Anda coba muhasabah, kalau itu saya, kira-kira masa depan suram atau masa depan bahagia? Dan mati itu beneran loh Pak, bener-bener mati loh Pak, yang tidak bisa balik loh. Yang sudah tidak bisa, tidak ada ceritanya orang mati balik. Jangan sampai ketakutan memandikan jenazah, nanti kalau pas tak mandiin jenazahnya bilang, pelan-pelan mas, sakit tuh. Gak ada cerita, dari mana? Gak ada, mati, betul-betul mati, ya tidak bisa balik. Ya Pak, kalau ternyata sengsara selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, karena memang kalau kajian maghrib sampai isya ini memang ya begini Pak ya. Jadi pas lagi panas-panasnya, pas waktunya habis. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan yang seperti ini menjadikan kita nggak jenuh ya. Sehingga menjadikan kita senantiasa apa? Tertarik untuk mendekati majelis taklim, untuk mengikat hati kita kembali, untuk mengingat akhirat, dan sejenak melupakan dunia dengan seluruh hiruk pikuknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, ada candaan-candaan yang tidak sopan, ada sikap kami dan teman-teman yang mungkin kurang menyenangkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.